Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kak Dede Selviani, NIM 190111095, kelas 3B Manajemen Reguler Sore. Nah, kali ini saya akan berbagi tips atau cara mengatur manajemen keuangan di masa pandemi ini. Seperti yang diketahui bahwa di masa pandemi ini, kebanyakan dari masyarakat akan mengalami penurunan penghasilan. Dan bisa juga dari sebagian masyarakat akan mengalami peningkatan penghasilan. Tapi kebanyakan orang akan mengalami penurunan penghasilan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk itu, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam mengatur manajemen keuangan dan apa saja yang perlu diminimalisir dalam keuangan tersebut agar di masa pandemi ini kita bisa hidup sebagaimana biasa. Nah, sebelumnya, di dalam kondisi pandemi ini, kita harus bisa memprioritaskan mana yang dinamakan kebutuhan dan mana yang dinamakan keinginan. Kemudian ada kebutuhan. Kebutuhan saya sebagai mahasiswa yaitu yang utama adalah untuk membayar SPP. Nah, di mana dalam per bulan itu saya harus bisa menyisihkan uang saya untuk membayar SPP. Kemudian yang kedua ada kuota. Di mana di dalam masa pandemi ini kita harus bisa menyisihkan uang untuk membeli kuota. Karena di mana di masa pandemi ini kegiatan belajar mengajar akan dilakukan di rumah secara online. Jadi yang kita perlukan yaitu kuota. Kemudian ada keinginan. Dari keinginan yaitu misalnya kita boros dalam membeli pakaian. Di mana pakaian tersebut akan mempengaruhi sangat besar di mana karena dalam pembelian tersebut pasti kita akan melakukan pemborosan. Nah, dalam kegiatan itu kita perlu meminimalisir kebutuhan ini karena merupakan kebutuhan yang sangat boros dan juga merupakan penting tapi tidak mendesak. Kemudian sisihkan bekal untuk kita sehari-hari karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok atau nanti. Kemudian ada nabung. Nah, untuk menabung kita tidak perlu besok atau besok. Nah, nabung juga sangat penting bagi kita semua karena jika ada kebutuhan yang mendesak dan sangat penting, kita bisa gunakan tabungan tersebut untuk melakukan kebutuhan yang sangat penting tersebut. Di sini juga kalian perlu ketahui bahwa langkah-langkah manajemen keuangan sangat penting bagi kalian. Langkah-langkahnya seperti yang pertama, kita perlu mengetahui pemasukan dan pengeluaran. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pemasukan kita dalam per bulan. Nah, setelah kita mengetahui pemasukan kita ada sekian, kemudian kita juga harus mengetahui pengeluaran kita selama per bulan. Nah, untuk itu kita perlu mencatat berapa sih pengeluaran kita selama sebulan dan juga perlu kita ketahui bahwa pengeluaran itu juga sangat penting bagi kita karena jika pengeluaran kita tidak ketahui, maka kemungkinan besar pengeluaran kita akan lebih besar daripada pemasukan. Yang kedua ada bijak dalam berbelanja. Nah, ketika kalian belanja di masa pandemi ini, kalian juga harus bisa bijak dalam berbelanja. Karena jika kalian boros dalam berbelanja, kemungkinan pengeluaran akan lebih besar daripada pemasukan. Nah, untuk itu kalian juga harus bisa berbelanja sesuai dengan kebutuhan kalian saja. Seperti misalnya hanya untuk beli kuota, kemudian ketika beli baju seadanya aja, janganlah kalian melakukan pemborosan yang berlebihan yang membuat pengeluaran kalian lebih besar. Terakhir ada menyisihkan untuk ditabung, yaitu kita tidak perlulah menunggu besok atau nanti untuk menabung. Menabung itu kita juga perlu dilakukan karena untuk melakukan jaga-jaga karena di mana misalnya ada kebutuhan yang sangat penting dan mendesak ketika datang mendadak. Nah, tabungan kalian itu bisa dijadikan solusinya. Tabungan kalian bisa dicairkan untuk kebutuhan tersebut. Nah, itu tips atau cara memanajemen keuangan dari saya ya teman-teman selaku mahasiswa.
Jadi jangan sampai pemasukan dan pengeluaran tidak balance. Jika pengeluaran Anda lebih besar dari pemasukan, maka keuangan Anda kemungkinan tidak baik atau tidak sehat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.